Di sini saya Tika Laila Tunisa dari Prodi Pendidikan IPS semester 4 dari Universitas Islam Raden Malang akan menjadi pemandu wisata di wilayah Pesarean Gunung Kawi. Pesarean ini terletak di Desa Wonosari, Gunung Kawi. Sebelum kita jalan ke Pesarean, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai Pesarean Gunung Kawi. Pesarean Gunung Kawi ini merupakan tempat wisata ritual dan budaya. Terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain itu, di sini saya juga akan menjelaskan kepada para pengunjung sekalian mengenai sejarah Pesarean Gunung Kawi. Yang pertama yaitu kisah riwayat Eyang Jugo atau Kiai Zakaria II dan Eyang RM Imam Sujono. Eyang Jugo, beliau adalah penasehat spiritual dan laskar terdepan Pangeran Diponegoro. RM Imam Sujono, beliau adalah murid kinasih Eyang Jugo dan sebagai juru kunci pertama di Pesarean Gunung Kawi. Beliau adalah salah satu putra Kanjeng Sinuhun Hamengkubuwono I. Di masa Perang Mataram melawan Belanda yang pada akhirnya terjadi kesepakatan damai bersyarat, tetapi akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap oleh kompeni lalu diasingkan. Situasi tersebut yang menjadikan Eyang Jugo meninggalkan Mataram untuk meneruskan perjuangan ke Jawa Timur. Beliau mendirikan padepokan di Kesembon, Kadipaten Blitar. Menyusul kemudian RM Imam Sujono yang lebih memilih lengser ke Prabon karena tidak setuju dengan terjadinya perdamaian bersyarat antara Mataram dan kompeni Belanda tersebut. Dalam perjalanan beliau sampailah di salah satu desa Sanan wilayah Kesamben Kadipaten Blitar yang kemudian hari oleh masyarakat setempat dinamakan Desa Jugo. Eyang Jugo sebagai orang yang terpilih mendampingi Pangeran Diponegoro pada masa peperangan. Tentunya hal tersebut dikarenakan beliau ini memiliki kemampuan yang linuih secara harfiah. Kelebihan beliau diketahui oleh masyarakat, terutama para petani yang memiliki berbagai problem yang terkait pekerjaan dan kehidupannya, sehingga mereka acap kali meminta untuk didoakan oleh beliau agar panennya tidak diganggu wereng, agar hujan turun sesuai musim, agar selalu sehat secara lahir batin, agar desa selalu aman serta guyub rukun, titi toto tentrem karto raharjo. Eyang Jugo wafat pada hari Senin Pahing tanggal 1 Selo atau Dzulhijjah tahun 1799 Masehi atau tanggal 22 Januari 1871. RM Imam Sujono wafat pada hari Selasa Wage malam Rebo Kliwon tanggal 12 Suro atau Muharram tahun 1805 Masehi atau tanggal 8 Februari 1876. Atas amanah beliau berdua, kedua jasad beliau dimakamkan di satu tempat dalam 2 liang lahat yang sampai saat ini kita kenal dengan Pesarean Gunung Kawi. Itulah tadi sejarah singkat mengenai Pesarean Gunung Kawi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tata cara ziarah dan peraturan di area Pesarean Gunung Kawi ini. Yang pertama, pengunjung harus bersih lahir batin. Yang kedua, harus berpakaian sopan, bersih dan rapi. Yang ketiga, pengunjung harus membawa bunga untuk berdoa. Yang keempat, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Yang kelima, apabila pengunjung berniat selamatan, bisa pesan di loket pendaftaran. Selanjutnya, tata cara ziarah yaitu pengunjung tidak diwajibkan membeli sesaji dalam bentuk apapun. Selain itu, apabila para pengunjung mengunjungi wisata Pesarean Gunung Kawi ini, yaitu diwajibkan mematuhi protokol kesehatan, meliputi wajib memakai masker di wilayah Pesarean Gunung Kawi, memeriksa suhu badan di pos COVID-19, cuci tangan dengan sabun di tempat yang sudah disediakan, menjaga jarak atau social distance antar pengunjung, serta menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Setelah itu kita diperbolehkan masuk di area Pesarean Gunung Kawi. Sebelum menuju area Pesarean Gunung Kawi, kita terlebih dahulu harus melewati ruko-ruko dan juga tempat oleh-oleh, penginapan dan juga
ada stand makanan yang bernuansa Tionghoa. Tempat ini tersedia cukup panjang di sepanjang perjalanan menuju pesarean Gunung Kawi. Setelah melewati berbagai macam tempat penginapan dan juga tempat makan yang bernuansa Tionghoa, kita akan melewati masjid yang dinamakan dengan Masjid RM Imam Sujono. Masjid Agung RM Imam Sujono ini biasanya apabila sore hari dibuat oleh anak-anak TPQ atau Madrasah Diniyah mengaji. Setelah itu di sepanjang perjalanan juga kita akan menjumpai beberapa penginapan dan juga pedagang kaki lima yang menjual berbagai macam makanan dan juga ada yang menjual beberapa sesajen. Berhubung kita kesini sudah sore hari, jadi banyak pedagang yang tutup. Selain itu di sini juga para pedagang tidak berjualan semenjak terjadinya COVID-19 ini. Setelah itu kita akan sampai di pintu masuk pesarean Gunung Kawi. Di sini kita diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan juga, dan sebelum masuk diharapkan untuk memakai pakaian yang sopan dan tidak boleh membawa kamera atau berfoto-foto di dalam area pesarean. Di sini ada beberapa hari penting yang diperingati di pesarean Gunung Kawi ini. Yang pertama yaitu Hol Eyang Jugo yang diperingati setiap tanggal 1 Selo menurut penanggalan Jawa. Yang kedua yaitu Hol Eyang RM Imam Sujono diperingati setiap tanggal 12 Suro menurut penanggalan Jawa. Untuk peringatan Hol Eyang Jugo dan Eyang RM Imam Sujono, keluarga ahli waris mengadakan upacara tradisional adat Jawa, yaitu meliputi pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan tembang mocopat, pagelaran seni tradisional Jawa, karawitan, tembang palaran, reok ponorogo, jaranan, tari topeng, malangan, dan lain-lain. Pagelaran wayang kulit, penyekaran agung dan kirap sesaji, pengajian akbar, serta kesenian terbang jidor. Itulah tadi yang bisa saya jelaskan kepada para pengunjung di area pesarean Gunung Kawi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.